Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak Ibu kelas 10 Ilmu Bahasa dan Budaya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai diferensiasi sosial masyarakat Indonesia. Ini adalah bab kedua dan merupakan bab terakhir di semester ganjil. Oke, nah untuk bab 2 mengenai diferensiasi sosial, ada indikator pencapaian kompetensi yang akan Ibu paparkan di pertemuan kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsep diferensiasi sosial. Kemudian menjelaskan penggolongan masyarakat berdasarkan kriteria agama, etnik, gender, pekerjaan, desa, kota, disesuaikan dengan ciri khas masing-masing daerah. Nah, itu indikatornya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Ini ada 4 poin. Nanti silahkan kalian baca sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Nah, different ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ya. Kemudian artinya perbedaan. Namun perbedaan ini ada dua nantinya, ada diferensiasi sosial, ada stratifikasi sosial. Nah, kali ini diferensiasi sosial adalah pembagian kelompok masyarakat secara horizontal atau sejajar, di mana posisi antara kelompok-kelompok sosial tersebut sama. Tidak ada yang posisi yang tinggi, tidak ada posisi yang rendah. Seperti ada agama, kemudian suku, ras, golongan, gender. Jadi intinya untuk diferensiasi sosial ini ibaratkan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, dari kelompok A sampai kelompok D itu tidak ada posisi kelompok yang unggul, tidak ada posisi yang rendah. Semuanya sama, karena setiap kelompok memiliki nilai plus dan nilai minusnya masing-masing. Oke. Nah, kita beralih ke jenis diferensiasi sosial. Ada 3. Yang pertama diferensiasi tingkatan, yang kedua ada diferensiasi fungsional, yang ketiga ada diferensiasi adat. Kalau diferensiasi tingkatan ini lebih ke arah diferensiasi perbedaan kelompoknya secara bidang-bidang. Misalnya ada kelompok sosial berbicara masalah ekonomi, kemudian ada yang berbicara masalah lingkungan hidup, ada kelompok sosial yang berbicara masalah hukum. Nah, dia berbedanya di situ biasanya ya. Kelompok sosial hukum, kelompok sosial lingkungan hidup, kelompok sosial agama, kelompok sosial ekonomi. Nah, itu. Kemudian diferensiasi fungsional. Kalau fungsional berarti dia memiliki peran di situ. Misalkan kelompok sosial yang berbicara masalah pendidikan, ya statusnya sebagai seorang guru ataupun seorang pemateri, tetapi fungsinya atau perannya itu bisa mencerdaskan masyarakat atau bisa mencerdaskan murid-murid. Kemudian misalkan yang kelompok sosial berbicara masalah hukum, misalkan kelompok sosialnya berarti di situ ada pengacara, ada notaris, ya, perannya masing-masing. Kalau misalkan pengacara ya berarti dia mencari kebenaran atas kasus hukum. Kalau notaris berarti dia membuat pengesahan akte, misalnya akte tanah dan sebagainya. Nah, untuk diferensiasi fungsional ada kelompoknya, ada perannya. Kemudian yang ketiga itu ada diferensiasi adat. Diferensiasi adat ini biasanya unggul di beberapa daerah. Perbedaan-perbedaan adat, misalkan masalah pernikahan, kemudian masalah kematian, menyambut hari-hari besar keagamaan. Nah, itu biasanya tercantumnya dalam diferensiasi adat. Oke. Nah, sekarang kita berbicara masalah bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, ada diferensiasi jenis kelamin atau gender, kemudian diferensiasi usia, ada diferensiasi ras atau clan, kemudian ada diferensiasi suku dan diferensiasi agama. Yang pertama kita berbicara masalah diferensiasi sosial jenis kelamin atau gender. Oke, nih untuk jenis kelamin, seks itu secara
istilah sosiologi dan antropologi adalah jenis kelamin. Bukan kalau secara biologi ya seks wajar, itu adalah proses perkawinan. Kemudian tapi kalau berbicara masalah antropologi dan sosiologi, seks itu adalah jenis kelamin, oke? Dan bahasa Inggris pun dia mengarahnya pada jenis kelamin. Kemudian gender. Gender adalah karakteristik yang dapat dijadikan perbedaan terhadap jenis kelamin. Nah, tadi kalau seks itu adalah jenis kelamin artinya ada dua, cumanya jadi adalah perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender itu adalah cerminannya. Apa sih yang mengidentifikasi seseorang itu berjenis kelamin perempuan? Oh ya, misalkan si Ratih misalkan. Oh jelas dari namanya sudah memperlihatkan bahwa dia adalah jenis kelaminnya atau seksnya adalah perempuan atau female. Nah, gendernya apa? Oh, Rati ini rambutnya panjang, kemudian memakai rok, sukanya pakai baju warna pink, rambutnya panjangnya dikuncir. Nah, itu adalah yang mengidentifikasinya. Itu gender, oke? Cerminan bahwa dia seorang perempuan. Sedangkan kalau laki-laki misalkannya Tony, dari nama pun kita sudah tahu bahwa Tony ini adalah laki-laki. Nah, itu adalah gender, dia cerminannya. Oh, Tony ini maskulin, kemudian dia gagah, kemudian dia berotot, dia sukanya misalkan naik motor gede, moge. Nah, itu adalah identifikasi, biasanya dia adalah seorang laki-laki, oke? Jadi seks itu adalah jenis kelamin, terdiri atas laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Kemudian gender itu adalah cerminan dirinya, bahwa mengidentifikasi seseorang itu adalah perempuan dan laki-laki. Nah, apa sih yang dibahas dalam diferensiasi sosial jenis kelamin? Biasanya mengenai kesetaraan hak dan kewajiban. Kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara agama itu memiliki hak dan perbedaan ya kalau secara agama. Namun misalkan kita benturkan pada agama, itu tidak akan jalan. Sekarang kita berbicaranya masalah ilmu pengetahuan. Jadi kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Misalkan katanya perempuan harus dilindungi, Bu. Tapi kan laki-laki juga perlu dilindungi. Berarti adalah hak perlindungan yang ada di situ. Misalkan dulu, Bu, kewajiban laki-laki itu belajar, perempuannya di rumah saja. Oh tidak, malah sekarang kalau ada perempuan yang dilarang bersekolah malah bermasalah. Jadi ada kesetaraan antara hak dan kewajiban, tidak ada perbedaan. Dulu yang katanya laki-laki itu bekerja, perempuan di rumah. Tidak, sekarang malah perempuan pun juga banyak yang bekerja. Oke? Nah, serta terjadinya pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan. Nah, pertukaran peran yang seperti apa? Biasanya masalah pekerjaan. Sekarang dulu laki-laki itu kerjanya di luar rumah, kemudian dia mencari nafkah, banting tulang, rata-ratanya menggunakan otot, dan perempuan hanya bisa mencuci di rumah, kemudian memberes rumah misalkan, kemudian mengurus adik-adiknya. Nah, itu perempuan. Tapi sekarang terjadi pertukaran peran. Misalnya, masak itu identik dengan perempuan. Namun sekarang lebih banyaklah koki laki-laki dibandingkan dengan koki perempuan. Pertukaran peran kan? Masak identik dengan perempuan, tetapi sekarang laki-laki lebih banyak menjadi chef. Gitu. Kemudian yang awalnya laki-laki itu yang bekerja di luar rumah, sekarang banyak juga perempuan yang bekerja di luar rumah. Oke, itu ada diferensiasi sosial jenis kelamin. Selanjutnya ada diferensiasi sosial usia. Yang pertama, kalau masalah usia ini kan ada yang kita hitung dari bayi, kemudian batita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Nah, untuk diferensiasi sosial usia ini, yang pertama, tidak ada rasa senioritas antar tingkatan umur.
Semuanya sama, karena setiap tingkatan itu memiliki peran masing-masing. Ya, anak-anak masanya anak-anak bermain. Kemudian remaja. Remaja itu masa-masanya mencari jati diri katanya. Mau mencari pengalaman yang lebih. Kemudian dewasa. Di situ sudah bisa mengembangkan karir peran. Kemudian yang lansia itu biasanya sudah menikmati hari tuanya. Tidak ada rasa senioritas antara tingkatan umur ya. Yang kedua ada rasa saling menghormati dan menghargai. Benar, setiap tingkatan itu pasti memiliki rasa menghormati dan menghargai. Misalnya kita kepada orang yang lebih tua atau lanjut usia atau nenek dan kakek, kita lebih hormat kepada mereka, maupun orang tua, maupun remaja, maupun anak-anak, lebih hormatnya itu kepada orang yang lebih tua atau lanjut usia, karena di situ ada proses menghormati dan menghargai. Poin yang ketiga itu usia lanjut dijadikan pengalaman dan pembelajaran. Nah, usia lanjut ini kan misalkan yang kakek-kakek dan nenek-nenek. Biasanya mereka akan bercerita nantinya misalnya kepada cucunya atau kepada anaknya. Kami dulu seperti ini loh kehidupannya, belum susah, tapi berbeda dengan sekarang. Zamannya sudah banyak kebutuhan, jadi kalian harus bekerja keras. Nah, itu kan adalah pengalaman dan pembelajaran yang diberikan. Dan sekarang yang paling keren itu adalah yang muda yang berkarya. Oke? Yang muda yang berkarya. Banyak sekali sekarang ini remaja bahkan dewasa yang menjadi motor penggerak perekonomian, yang bergeraknya di bidang lingkungan juga, yang sosial. Artinya apa? Ada hasil yang dijadikan sebuah karya dari mereka. Oke, itu adalah diferensiasi sosial usia. Nah, sekarang diferensiasi sosial ras dan klan. Ras itu adalah kelompok masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisik. Sedangkan klan itu adalah kelompok masyarakat berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Oke, misalkan ras. Ras itu adalah kelompoknya sosial yang berdasarkan ciri-ciri fisik, berarti tubuh. Ada yang bermata sipit, kemudian kulit putih, rambutnya lurus, hidungnya tidak terlalu mancung. Itu biasanya orang-orang Cina, orang-orang Asia Timur. Nah, rasnya adalah apa? Rasnya adalah Mongoloid. Kemudian misalkan ada rambutnya yang keriting, rambutnya hitam, kemudian kulitnya juga hitam, matanya besar. Nah, itu identik dengan orang-orang Afrika misalkan. Nah, itu adalah ciri-ciri fisiknya berdasarkan rasnya, ras Negroid. Oke, itu adalah ras. Kelompoknya berdasarkan ciri-ciri fisik. Kemudian klan. Klan tadi itu adalah masyarakat berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Nah, klan ini biasanya dia orang yang berdomisili dari suatu tempat A ke tempat B. Biasanya klannya adalah klan Cina, kemudian klannya adalah klan bagian negara Arab. Itu adalah pertalian darah atau keturunan. Oke, sekarang kita berbicara diferensiasi sosial berdasarkan suku. Indonesia itu merupakan negara yang sangat besar. Oke. Yang pertama, Indonesia memiliki pulau yang sangat banyak. Batas barat Indonesia adalah Pulau Sabang. Kemudian batas timurnya adalah Merauke, Papua. Oke, Sabang ini ada di ujung utara Pulau Sumatera atau Aceh. Kalau Merauke ini ada di ujung timur Papua. Kemudian bagian utara itu ada Pulau Miangas yang di atas Pulau Sulawesi. Oke, di arah Manado. Kemudian Pulau Rote. Oke, ini adalah bagian selatannya. Ini di daerah Nusa Tenggara Timur. Indonesia itu adalah negara kepulauan. Negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.491 pulau yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia juga beragam, terdiri atas 1.340 suku, bangsa, dan etnis.
1.340 suku, bangsa, dan etnis, dan ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jadi luar biasa sekali untuk diferensiasi sosialnya. Kemudian untuk Indonesia memiliki luas 1.905.000 km persegi yang terdiri atas 70% lautan dan 30% daratan. Disebut negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki julukan Zamrud di Khatulistiwa. Itu adalah diferensiasi sosial suku di Indonesia. Jadi sangat banyak sekali. Nah, kita juga berbicara masalah diferensiasi sosial agama. Indonesia itu memiliki banyak sekali kepercayaan dan agama. Yang pertama ada Islam, kemudian ada Protestan Katolik, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Jadi dalam setiap perayaan keagamaan, masing-masing agama ini menghormati peribadatan agama lain. Misalkan yang Islam yang sholat Jumat, itu yang lainnya untuk masalah agama yang lainnya itu bisa menyesuaikan. Kemudian misalkan yang Protestan Katolik, misalkan mereka beribadahnya pada hari Sabtu dan hari Minggu, ya yang lain juga ikut menghargai. Ini tercermin dalam suatu kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal Jakarta dan katedral yang di depan. Misalkan hari Jumat itu jadwalnya Muslim untuk beribadah sholat Jumat. Ketika parkiran yang di Masjid Istiqlal penuh, otomatis yang parkiran di gereja akan dipakai untuk parkiran mobil untuk yang Islam. Nah, ketika begitu pula dengan hari Sabtu dan Minggu, ketika mereka melakukan peribadatan yang di katedral Protestan Katoliknya, mereka juga memarkirkan kendaraannya itu di Masjid Istiqlal. Jadi di situ ada toleransi antar umat beragama. Banyak juga, misalkan yang Hindu yang di Bali, ketika misalkan mereka melakukan perayaan Nyepi, yang berjaga itu selain keamanan kepolisian, ada masyarakat adat yang beragama non Hindu yang untuk menjaga ketertiban di sana. Luar biasa untuk diferensiasi sosial agama di Indonesia. Di situ ada toleransi, di situ ada rasa solidaritas, sehingga tidak terjadi perpecahan karena agama. Oke, sampai di sini dulu materi pertemuan pertama di bab diferensiasi sosial. Tugasnya nanti akan Ibu share melalui Google Classroom. Jadi bagi kalian yang belum masuk ke Google Classroom, silahkan dilihat dan bergabung. Kode silahkan minta ke teman-teman yang sudah bergabung. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.